Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Ini tentang Sayem yang merasa masih memiliki harga diri dan lebih bahagia menjadi janda setelah korban perasaan, setelah kekerasan demi kekerasan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Gio, suaminya. Sayem adalah perempuan biasa berparas manis dari Jawa Timur. Dia jatuh hati dengan seorang duda, Gio namanya. Laki-laki itu gak ganteng sih, sulit lah dibilang ganteng. Perawakannya pendek, kulitnya hitam gelap. Sayem sendiri heran, kenapa bisa jatuh cinta mati sama si Gio. Sayem yang yatim piatu, sejak awal sudah diingatkan sama kakek dan neneknya. Sebaiknya memilih pasangan hidup itu orang yang bisa menjadi panutan keluarga. Lah si Gio itu gak ada yang bisa dijadikan panutan darinya. Karakternya buruk, kasar sama perempuan, sering melakukan KDRT sama istrinya yang dulu. Makanya istrinya minta cerai. Begitu nasihat kakek dan nenek pada Sayem. Sayem pun tahu itu, tapi selalu gak berdaya. Sayem selalu terbayang senyum manis Gio. Menikah dan hidup bersama Gio akhirnya menjadi pilihan Sayem. Dan setelah menikah, Sayem tinggal bersama mertuanya. Baru beberapa hari bulan madu, Sayem sudah mengalami kekerasan dari Gio. Lakinya yang gak ada ganteng-gantengnya itu Mak, sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk. Betul kali bah, kata si kakek dan nenek, soal Gio ini ya kan, gak beres. Bahkan ketika Sayem sedang hamil muda, ngidam dia Mak, Gio gak peduli. Tetap pulang larut malam dalam kondisi mabuk. Dan Sayem harus begadang nungguin pintu biar gak dibukakan sama mama mertuanya. Kan gak enak juga kan Mak, kalau laki kita pulang malah mama mertua yang bukakan pintu. Itulah yang terjadi. Suatu malam Sayem ketiduran karena gak enak badan. Namanya lagi hamil Mak, hamil muda. Hormon di badan gak seimbang. Hamil pertama lagi, Sayem belum ngerti kayak mana lah biar badannya enak gitu kan. Ya udah, karena ngantuk, dia pejamkan matanya, dia tidurkan badannya. Gak dengar lah si Sayem, si Gio pulang tengah malam, ngetok-ngetok pintu dengan ketukan kecil dan memanggil Sayem dengan panggilan kecil. Takut dia didengar mamanya. Karena Sayem gak dengar, betul lah pula mamanya lah yang bangun bukakan pintu. Kena semprot lah si Gio sama mamanya. Kau itu ya, binikmu hamil muda, anak pertama, gak kasihan kau. Tiap malam begadang dia bukakan pintu untukmu. Kayak gitulah merepet si mama. Palak lah si Gio kan Mak. Panaslah dia sama Sayem. Apalagi pas dia masuk kamar, ditengoknya lah Sayem tidur nyenyak. Weh, enak kali kau tidur ya. Lakimu pulang pun kau gak tahu. Tapi gak bisa lah dia kuat-kuat marahi Sayem. Takut dia kedengeran mamanya. Sayem hanya terdiam dan melanjutkan tidurnya. Berat kali pula matanya dibuka. Bawaan hamil loh Mak. Kan ada kayak gitu kan Mak, perempuan yang hamil bawaannya ngantuk aja. Ada kan yang kayak gitu. Ada yang ngantukan, ada yang gak bisa tidur, ada yang muntah melulu. Macem-macem lah kan. Mestinya lakinya ngerti, kan gitu kan Mak. Tapi Gio mana peduli. Satu tahun pertama jadi istri si Gio, gak pernah lah si Sayem itu bahagia. Sering nangis dia Mak. Nanti kalau dia nangis kan dilusnya lah perutnya yang makin besar itu. Dibilangnya sama bayinya, sabar ya nak, jangan terganggu ya nak. Gitu katanya.
Sampailah si Sayem melahirkan. Gio malah nggak pulang, nggak di rumah. Jadi Sayem hanya ditemani ibu mertuanya dan dukun bayi yang menolong persalinannya. Waktu itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan nggak boleh lagi dukun bayi kan, harus di klinik. Besok pagi menjelang siang barulah si Gio pulang dan hanya berkomentar pendek. Oh, udah lahir ya? Tapi bukan laki-laki ya? Cuman bilang gitu dia karena ditengoknya bayinya perempuan. Si Gio pengennya bayinya laki-laki. Sakit kali hati Sayem, Mak. Tapi Sayem cuma bisa nangis. Hingga bayi perempuannya itu berusia 1 tahun. Sayem gak kuat lagi hidup bersama Gio. Dia merasa gak diperlakukan sebagai istri, tapi sebagai pembantu. Mengurusi semua keperluan Gio, bukakan pintu tengah malam, tapi uang belanja yang dikasih gak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Sayem mengajak berpisah, dia pulang ke rumah kakek dan neneknya. Hingga anak pertamanya berumur 2 tahun. Setahun juga dia pulang tepat kakek neneknya kan. Tapi kemudian Gio menjemputnya, mengajak rujuk. Karena perceraian mereka kan gak resmi, hanya pernyataan berpisah saja. Entah mengapa, kalau jumpa Gio, Sayem ya mau lagi. Diajak rujuk, balian ya oke lagi. Sayem. Balianlah orang itu 2, kembali menjadi suami istri. Dan Sayem kembali ikut Gio tinggal di rumah mertuanya. Lalu hamil anak kedua. Tapi Gio gak mau mengakui kalau itu anaknya. Gio menuduh Sayem hamil dengan orang lain. Makanya mau diajak balian. Kayak gitu tuduhannya. Tuduhan Gio sangat melukai hati Sayem. Suatu hari, Gio mengajak Sayem merantau ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gio menandatangani kontrak dengan perusahaan perkebunan menjadi penjaga perkebunan atau centeng kebun kelapa sawit. Mereka dapat rumah tempat tinggal di sana. Setelah menyelesaikan kontraknya di Tapanuli Selatan, mereka akhirnya memutuskan menjadi buruh tetap di perkebunan kelapa sawit milik BUMN. Sayem dan Gio keduanya menjadi karyawan di perkebunan itu. Dan setelah menjadi buruh tetap, mereka mulai menabung, kemudian pelan-pelan beli tanah dan bikin rumah sendiri. Sayem lalu melahirkan anak ketiga, laki-laki. Sayem berharap dengan lahirnya anak laki-laki mereka dapat merubah karakter buruk suaminya si Gio. Tapi kan Mak, perilaku buruknya si Gio terus berulang, bahkan makin gila. Mabuk dan main perempuan. Gio bahkan gak peduli status perempuan yang diselingkuhinya, mulai dari pekerja seks, janda, atau masih istri orang, gak peduli dia. Sayem betul-betul makan hati, korban perasaan, dan terus tertekan oleh perilaku buruk si Gio itu. Suatu hari, Gio tiba-tiba memaksa Sayem memenuhi hasrat seksualnya di siang bolong. Gio memperlakukan Sayem dengan kasar di depan anak sulungnya. Di tempat tidur, Sayem diperlakukan macam binatang sama Gio. Setelah itu, Gio lalu memaki-maki Sayem dengan kasar. Ternyata kan Mak, si Gio itu sedang marah. Dia marah karena barusan mendengar cerita bahwa Sayem selingkuh sama mandornya di kebun sawit. Astagfirullah, Gio. Tentu saja Sayem kaget dituduh demikian. Sayem khawatir kalau Gio sedang mabuk. Ternyata enggak mabuk dia. Dia bilang ada seseorang yang ngasih tahu tentang perselingkuhan Sayem. Merasa enggak melakukan perselingkuhan dengan mandornya, Sayem enggak terima Mak, dituduh kayak gitu, dipitnah dengan keji seperti itu. Sakit kali hatinya, marah dia. Saya mengajak Gio menjumpai orang yang memfitnahnya itu. Dan ketika bertemu orang itu, dengan santai itu orang bilang, "Wong aku cuman bercanda,
Aku cuman ngarang cerita. Dia seorang duda yang pernah bilang cinta sama Sayem, tapi Sayem menolaknya. Ih, kurang ajar kali manusia ini ya. Kini Sayem hamil lagi anak keempat. Tiba-tiba Sayem menerima tamu yang tidak dia kenal, sepasang suami istri. Mereka datang minta pertanggungjawaban Gio karena telah menghamili anak gadis mereka. Kali ini Sayem marah sekali dan sulit mengendalikan diri. Dia minta bercerai dengan Gio hari itu juga. Tapi Gio bilang, aku gak bakalan menceraikan kamu sampai kapanpun. Dan entah apa yang dilakukan Gio, masalah itu selesai. Gak ada tuntutan dari kedua orang tua yang anak gadisnya hamil tersebut. Sayem pun gak peduli. Kelakuan buruk Gio ternyata tidak hanya dialami Sayem sebagai istri. Anak-anak mereka juga mengalami dampaknya. Anak sulung Gio misalnya sering dapat SMS dan teror dari orang yang mengatakan bahwa Gio, bapaknya, selingkuh dengan janda di mana-mana. Anak sulungnya itu langsung menanyakan pada Gio, tapi Gio nggak peduli, nggak mengakui dan bersumpah pada anak sulungnya bahwa SMS itu nggak bener. Sayangnya, kebohongan Gio justru dibongkar anak laki-lakinya sendiri. SMS yang ditunjukkan anak perempuan sulungnya itu betul, karena adik dari perempuan selingkuhan si Gio, teman anak laki-lakinya. Suatu hari anak laki-laki Gio main ke rumah temannya itu yang kakaknya janda dan selingkuhan si Gio. Dia pinjem kabel untuk ngecas HP. Ketika kabel dicabut dari HP kakaknya yang adalah perempuan selingkuhan si Gio, maka nampaklah foto profilnya sedang berciuman dengan laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Gio, bapaknya sendiri. Tapi bukan Gio namanya kalau dia nggak bisa berkilah. Jurus silatnya banyak kali, Mak. Kemudian suatu hari, Sayem dan Gio mendapat uang bonus yang dibagi perusahaan dari hasil pemotongan gaji para karyawan setiap bulan. Mereka berdua masing-masing mendapat bonus 100 juta rupiah. Sayem menggunakan uangnya untuk pulang kampung bersama anak bungsunya menjenguk kakek, nenek, dan saudara-saudaranya di Jawa Tengah. Sedangkan Gio menyalurkan lagi bakatnya main perempuan, mumpung Sayem gak di rumah. Uang bonus miliknya habis untuk main dengan banyak perempuan, mulai dari traktir makan, nonton, belikan baju, belikan HP, hingga beli perhiasan. Habislah duitnya, dan ternyata hati Gio akhirnya tertambat pada seorang perempuan selingkuhannya. Seorang perempuan yang bekerja di kafe. Hampir tiap malam Gio menemui perempuan itu dan mulai sering gak pulang ke rumah. Gio betul-betul lupa sama anak-anaknya, lupa sama keluarganya. Ketika Sayem pulang dari Jawa, dia mendengar semua cerita buruk tentang Gio. Gak kaget sih dia. Tentang uang bonus 100 juta yang habis untuk main perempuan. Tentang Gio yang jatuh cinta dengan seorang perempuan pekerja kafe dan sering gak pulang. Hingga Gio yang tidak peduli lagi pada anak-anaknya. Sayem sudah muak dengan semua tingkah laku Gio yang gak ada bagus-bagusnya sepanjang Gio jadi suaminya. Akhirnya Sayem menjumpai perempuan yang membuat Gio jatuh cinta dan lupa diri itu. Sayem bilang sama perempuan itu, Mak, kalau kau cinta kali sama Gio, ambillah jadi lakimu. Sayem bahkan udah gak bisa marah lagi dia, Mak, udah capek dia. Tapi sikap dan tindakan yang dilakukan Sayem justru bikin Gio curiga. Lagi Gio menuduh Sayem punya selingkuhan. Ribut lagi mereka, bertengkar lagi. Kali ini Gio pergi meninggalkan rumahnya, minggat dia, Mak. Sejak itu Gio gak pernah lagi pulang ke rumah.
Kali ini Sayem nggak tinggal diam. Sayem merasa capek kali menjalani hidup rumah tangga dengan Gio. Sayem merelakan Gio hidup dengan siapapun perempuan selingkuhannya. Sayem mengurus perceraian mereka. Meskipun proses perceraiannya cukup sulit dan berbelit-belit karena Gio nggak mau menceraikannya, namun Sayem berjuang keras supaya perceraiannya terlaksana. Dia bolak-balik ke pengadilan agama, bolak-balik mengikuti persidangan. Tapi Sayem nggak putus asa. Dia terus berjuang. Akhirnya memenangkan gugatan perceraian. Hak asuh anak jatuh padanya. Saat ini status Sayem janda, tinggal bersama keempat orang anaknya. Baru kali ini Sayem merasa jadi manusia seutuhnya, merasa merdeka. Mama rasa kalau nggak cerai sama bapak kalian, Mama bisa gila, kata Sayem pada keempat anaknya. Sayem merasa bahagia menjadi janda, apapun kata orang di luar sana tentang janda. Bagaimana komentar Anda, Mak? Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.